Dibuka dengan memperlihatkan sosok Hana yang tengah kaget melihat tayangan film dewasa di laptop milik bosnya. Gadis cantik itu tak menyangka kalau sang bos punya kecenderungan melakukan hubungan suami istri secara kasar sama seperti dirinya. Tak seberapa lama sang bos pun kembali ke ruang kerjanya itu dengan ekspresi marah. Pria berkacamata itu mengomeli Hana yang dianggap telah melanggar privasinya. Hana pun beralasan kalau keberadaannya di sana hanyalah untuk menagih gajinya yang telah ditunggak sang bos. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, si pimpinan berkata akan membayar gaji Hana bulan depan. Di depan rumah kontrakannya, Hana melihat temannya yang bernama Midori baru saja keluar dari rumahnya itu, kemudian pergi dengan menggunakan mobil. Saat memasuki rumah, ia menemukan Charles, pacarnya, nampak terkejut dengan kepulangan Hana yang lebih awal dari biasanya. Dari mulut Hana terlontar sebuah keluhan, buat apa kerja lembur kalau gajinya juga ditunda. Ketika Hana bertanya tentang Midori, Charles menjelaskan bahwa kedatangan teman mereka yang merupakan selebgram itu hanyalah untuk curhat kepadanya. Namun penjelasan itu hancur seketika saat Hana menemukan pengaman bekas di dalam kamar mandi mereka. Bukannya merasa bersalah, Charles malah balik mengeluh kalau dirinya tidak suka diperlakukan kasar oleh Hana saat di atas ranjang. Dengan penuh amarah, Hana membenarkan bahwa penampilannya memang tidak menarik, kalah dengan sosok Midori yang cantik dan digandrungi oleh kaum pria. Pertikaian sepasang kekasih itu akhirnya ditutup dengan diusirnya Charles dari rumah kontrakan yang selama ini biaya sewanya ditanggung oleh Hana. Keesokan harinya, Hana langsung mengabarkan pada temannya yang bernama Tosya kalau hubungan percintaannya dengan Charles telah berakhir. Tosya lalu menyarankan agar Hana mengunduh aplikasi kencan online dan berkenalan dengan pria-pria yang baru. Meskipun awalnya terlihat kurang antusias, Hana akhirnya mencoba aplikasi itu saat lagi gabut di rumah. Ketika ada seorang pria yang mengirim pesan dan meminta foto selfie terbarunya, Hana pun berdandan secantik mungkin demi menarik perhatian si lawan jenis. Meski pada akhirnya pria tadi swipe kiri alias menolaknya, Hana tetap menggunakan foto selfie terbarunya itu sebagai foto profil. Mulai saat itu, Hana jadi lebih rajin bersolek dan mendapat banyak sanjungan dari teman-teman sekantornya. Tosya yang kaget akan perubahan temannya itu lantas menyarankan agar Hana pergi ke salon untuk memperbarui model rambutnya. Dengan model rambut yang lebih pendek, Hana terlihat pede berselfie ria lalu mengunggah foto tersebut di akun kencan online-nya. Saat lagi asik bermain HP, Hana tiba-tiba dihubungi oleh Tosya yang mengajaknya ketemuan di bar langganan karena di sana ada Charles, mantan pacar Hana, bersama kekasih barunya. Meski penampilannya memukau seluruh pengunjung bar, Hana nampaknya belum benar-benar siap untuk bertemu lagi dengan Charles. Beruntung saat Hana yang kagok menumpahkan minuman ke bajunya sendiri, ada seorang pria tampan yang menghampiri dan berpura-pura menjadi pacarnya. Melihat adanya kesempatan untuk membuat Charles kesal, Hana pun membalas panggilan pria tadi dengan sebutan Beb. Bersama dengan Tosya dan pacarnya, Hana akhirnya mengajak pria bernama Krishna tadi untuk ngobrol dan minum-minum. Krishna mengaku paham betul dengan situasi yang dihadapi oleh Hana tadi, sehingga ia merasa perlu untuk mengulurkan bantuannya. Dari percakapan itu diketahui kalau Krishna ini adalah seorang fotografer yang sering menunjukkan hasil karyanya secara online. Berhubung bar tersebut akan segera tutup, Krishna mengajak Hana dan teman-temannya untuk lanjut nongkrong di rumahnya. Setelah puas bertukar cerita di rumah Krishna, Tosya dan pacarnya pamit pulang, meninggalkan Hana yang sedang menunggu jemputan taksi online. Selama menunggu, Krishna memperlihatkan foto-foto hasil bidikannya kepada Hana.
Tiba-tiba pria itu meminta izin untuk mengambil foto Hana dan menyuruhnya membatalkan orderan taksi online tadi. Karena dijanjikan akan diantar pulang oleh Krishna, Hana pun jadi tak ragu untuk berpose di depan kamera pria itu. Kondisinya yang kini hanya memakai pakaian dalam saja membuat Hana tidak terlalu sulit untuk diajak bermesraan oleh Krishna. Keesokan paginya, bibir Hana langsung dihiasi dengan senyuman ketika Krishna memperlihatkan foto hasil jepretannya kemarin malam yang sudah selesai ia edit. Dari mulut Krishna terlontar sebuah pengakuan kalau diam-diam dirinya telah merekam adegan ranjang mereka berdua. Pria itu beralasan bahwa rekaman itu bukanlah untuk memeras Hana, melainkan sebagai koleksi pribadinya saja. Mendengar hal itu, Hana pun jadi tenang dan memperbolehkan Krishna menyimpan videonya. Karena Krishna ini sering bepergian ke luar negeri untuk bekerja, akhirnya Hana sepakat menjalin hubungan tanpa komitmen dengan sang fotografer. Berhubung Hana ini adalah seorang desainer grafis, ia jadi terinspirasi untuk membuat karya dari video adegan ranjangnya bersama Krishna. Beberapa saat setelah menyelesaikan karyanya itu, Hana mendapat panggilan video dari Krishna yang kala itu sedang berada di negara Nepal. Krishna sontak melontarkan pujian ketika Hana mengirimkan foto hasil karyanya lewat chat. Karena foto itu pula, Hana dan Krishna akhirnya terpancing untuk melakukan video call sambil memainkan tubuh bagian bawah mereka. Pada kesempatan video call yang berbeda, Krishna sempat menyarankan agar Hana mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuatnya bergairah di atas ranjang. Panggilan video itu terpaksa harus disudahi lebih cepat karena Krishna mendapat panggilan telepon dari rekan kerjanya. Saran Krishna tadi akhirnya mempertemukan Hana dengan sebuah medsos yang mengeksplorasi hubungan suami istri lewat berbagai metode. Suatu malam, di bar langganannya, Hana berkeluh kesah pada dua temannya kalau beberapa hari terakhir ini Krishna susah dihubungi dan bahkan memblokir kontaknya. Saat Hana berupaya positive thinking pada Krishna, ia tiba-tiba didekati oleh seorang pria pengunjung bar tersebut. Setelah perkenalan singkat, Hana dan pria bernama Marco itu akhirnya menghabiskan malam bersama di rumah kontrakan Hana. Tapi sayangnya, malam itu menjadi malam pertama dan yang terakhir bagi kebersamaan mereka berdua. Hana sontak ilfil pada Marco dikarenakan pria itu bersikap kasar terhadapnya. Rasa gabut akhirnya menuntun Hana untuk membuat akun di media sosial yang ia ceritakan pada teman-temannya tempo hari. Setelah menamai akunnya itu dengan nama Kitty K7, Hana memposting beberapa foto menantang yang mendapat banyak respon positif dari para pengikutnya. Oleh pengikutnya itu pula, Hana disarankan untuk menjadi streamer khusus dewasa di sebuah situs berbayar. Di situs tersebut, Hana akan melakukan semua permintaan aneh dari para follower yang telah membayarnya. Secara singkat, Hana mendapatkan banyak followers yang rata-rata adalah pria hidung belang. Dengan tarif Rp400.000 per 15 menit video call, rekening bank Hana jadi gendut seketika. Dalam rangka merayakan 100.000 pengikut akunnya, Hana mengadakan pesta kecil-kecilan di bar bersama Tosya dan juga Sunny. Meskipun ikut senang, dua temannya itu mengaku membisukan notifikasi mereka di Twitter karena risih melihat foto Hana tanpa busana. Dengan wajah sumringah, Hana berkata mungkin ia akan menjadi streamer dalam waktu yang lama. Dengan pundi-pundi uang di rekeningnya, Hana berpindah tempat tinggal dari rumah kontrakan sederhana ke apartemen mewah. Saat ibunya yang religius berkunjung ke tempat itu, Hana sebisa mungkin merahasiakan pekerjaan sampingannya sebagai streamer khusus dewasa. Dengan bangga, ibu Hana menyanjung keputusan sang anak untuk putus dengan Charles yang dinilainya hanya memanfaatkan kepolosan Hana.
Ketika Hana memarkir mobil barunya di parkiran bar, tiba-tiba datang seorang pria yang langsung meraba-raba tubuhnya sambil merekam kejadian itu dengan ponsel. Karena bingung harus berbuat apa, Hana pun hanya bisa mengadu pada Sunny, temannya sekaligus pemilik bar tersebut. Charles yang kebetulan juga sedang nongkrong di tempat itu, tiba-tiba memarahi Hana menyoal keputusannya untuk banting setir menjadi streamer. Hana lantas membela diri kalau keputusannya menjadi streamer bukanlah gara-gara putus cinta dengan Charles. Akhirnya Sunny pun harus turun tangan untuk menengahi adu mulut antara sepasang mantan kekasih itu. Dengan kondisi mabuk minuman, Hana nekat pergi ke kantor dan membuat bosnya marah besar. Merasa kalau dirinya bisa hidup enak hanya dengan bekerja sebagai streamer, Hana pun segera menyetujui keputusan sang bos untuk memecatnya. Permasalahan Hana semakin rumit ketika ibunya datang ke apartemen dan meluapkan amarahnya karena telah mengetahui pekerjaan dari anaknya itu. Hana berdalih kalau pekerjaannya itu sama sekali tidak menyakiti atau menipu siapapun. Meski begitu, ibu Hana tetap berpegang teguh kalau apa yang dilakukan sang anak bertentangan dengan ajaran agama. Maka saat itu juga, Hana tidak lagi dianggap sebagai keluarga oleh ibunya. Ketika Hana curhat tentang semua masalahnya, Tosya mengeluarkan pernyataan tegas bahwa pekerjaan temannya itu telah melanggar kesusilaan. Merasa kalau Tosya tidak lagi berada di pihaknya, Hana pun marah dan pergi meninggalkan bar langganannya itu. Di tengah kegundahannya, Hana iseng pergi ke rumah Krishna dan kebetulan mendapati pria itu baru saja pulang dari luar negeri. Krishna berusaha jujur kalau ia sengaja menjauh karena takut Hana akan menuntut komitmen darinya. Dengan lapang dada, Hana memaklumi keputusan pria itu sembari pamer pekerjaan barunya sebagai streamer. Di dalam rumah, Hana curhat mengenai masalahnya sampai-sampai ia pun ketiduran di pelukan Krishna. Esok paginya, Hana meminta Krishna untuk membuat video adegan mesra lagi seperti dulu. Hana beralasan kalau semua itu adalah permintaan dari followersnya. Oleh Krishna, permintaan itu ditolak karena ia merasa Hana sudah jatuh cinta kepadanya dan hal itu bertolak belakang dengan kesepakatan mereka. Tanpa sengaja, Krishna mengirimkan hadiah berupa foto pada Hana yang besoknya akan berulang tahun. Meski hal itu hanya kebetulan, Hana tetap mengundang Krishna ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan secara private. Ternyata di sebuah kamar hotel, Hana telah menanti kedatangan Krishna di dalam bathtub tanpa memakai sehelai benang pun. Siasat Hana itu akhirnya berhasil memancing Krishna untuk bermesraan di atas ranjang. Suatu hari, saat Hana sedang asik live streaming, Krishna mengerjainya dengan berpura-pura menjadi polisi yang akan menggerebek apartemennya itu. Sontak saja saat Krishna masuk ke dalam apartemen, Hana langsung menghujaninya dengan omelan. Prank itu akhirnya menimbulkan adu mulut antara mereka berdua. Dari mulut Hana terlontar sebuah pernyataan kalau dirinya memang sudah jatuh cinta pada Krishna. Namun balasan dari Krishna juga tak kalah mengejutkan. Pria itu mengaku juga mencintai Hana, tapi tak rela membaginya dengan pria lain. Status Hana sebagai seorang streamer khusus dewasa membuat pria manapun bisa menikmati keindahan tubuhnya. Saat Krishna bertanya apakah Hana rela meninggalkan pekerjaannya itu, Hana pun sontak mundur satu langkah. Dan kini Krishna tahu kalau Hana lebih mementingkan pekerjaan daripada dirinya. Setelah mengecup pipi gadis cantik itu, Krishna pun memutuskan untuk pergi. Setelah perpisahan penuh air mata itu, Hana kembali melanjutkan kiprahnya di dunia live streaming. Kali ini tekadnya 2 kali lebih kuat untuk menjadi streamer selama yang ia bisa. Seiring berjalannya waktu, Hana akhirnya menemukan cinta sejati, yaitu cinta yang paling utama, cinta pada diri sendiri.
Untuk mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Apapun pilihanmu, pastikan bahwa itu yang terbaik. Dan jangan pernah menyesali apapun yang telah kamu pilih. Sekian alur cerita film Kitty K7 2022. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!